Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi HCC Families, apa kabar? Saya berharap sepanjang hari ini kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari, mari kita memuji Tuhan dulu. Saya mau membacakan satu ayat yang terdapat di Yohanes 3. Ayat ini sangat menguatkan buat saya karena cinta Tuhan buat saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Apapun keadaan saudara pagi hari ini, apapun yang mengganjal di hati saudara, Tuhan Yesus selalu baik, cintanya selalu baru setiap hari. Untuk itu mari bersyukur. Mari bersyukur. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Sebab cintanya luar biasa. Engkau baik Tuhan. Terima kasih.
Puji Tuhan, Shalom untuk semua keluarga HCC, pemirsa daripada Saat Teduh HCC. Apa kabar sudah di pagi hari ini? Puji Tuhan, kita semua baik ya, kita semua sehat. Doa saya agar kita semua menjadi kuat di dalam Tuhan, hadapi tantangan apapun yang kita harus alami. Nah, beberapa hari ini kita udah belajar tentang selfless, bertubi-tubi, dari mulai Daud, dari mulai Yusuf, kita belajar bahkan dari seorang Petrus gitu ya. Bahkan kita sudah belajar bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, Nuh juga bagaimana dia begitu sangat selfless. Mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri, mereka mulai peduli tentang orang lain, tentang pekerjaan Tuhan, mereka mau berkorban, bahkan Petrus meninggalkan pekerjaan lamanya, mengikuti Yesus, melayani Tuhan. Saya percaya setiap orang yang menghidupi nilai ini, yang melakukan selfless di hidupnya, dia pasti selalu pengen melayani Tuhan, berkontribusi di rumah Tuhan, pengen lakukan sesuatu untuk Tuhan. Dia nggak bisa berdiam diri, hanya duduk-duduk saja. Dia pasti akan mulai memikirkan apa yang saya bisa lakukan untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, hari ini kita ada di Saat Teduh bagian selfless juga. Nah, kita mau belajar dari seorang tokoh ya, seorang tokoh yang namanya Stefanus. Ini sangat menarik. Mari kita lihat dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-58 sampai ayat yang ke-60. Mari kita perhatikan ayat ini. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya tentunya dengan batu, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus ya. Jadi Pak Saulus atau Paulus ini itu masih jahat, belum bertobat. Dan dia yang jadi saksi memastikan bahwa Stefanus mati. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, di depan seorang Saulus yang belum bertobat ini, seorang Stefanus mati dirajam dengan batu. Dia harus menderita. Kenapa, saudara? Bukan karena sebuah kejahatan, bukan karena perbuatan kriminal, bukan karena dia menyakiti orang lain, justru karena dia melayani orang lain. Dia peduli akan keselamatan jiwa orang lain. Dia sedang melayani pekerjaan Tuhan. Justru waktu dia mulai selfless, dia nggak pentingkan dirinya sendiri, bahkan nyawanya sendiri pun dia tidak pentingkan dan dia tidak pedulikan. Dia relakan penderitaan yang dia alami, rasa sakit, bahkan kematian harus dialami. Dia sangat peduli kepada jiwa-jiwa. Dia mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Dia rela menderita. Selfless yang sangat nyata dari seorang Stefanus. Dia tidak sedang berbuat dosa, kesalahan, dan kriminal. Dia sedang melakukan kebenaran. Dia sedang melayani Tuhan. Dia sedang menyampaikan Injil kebenaran. Dia sedang mengatakan supaya mereka bertobat dari cara hidup mereka yang salah. Dia sedang memberitakan ada juru selamat yang mau selamatkan kamu, mau selamatkan kalian. Ada seorang juru selamat yang sudah mati di kayu salib, menebus dosamu. Tapi justru perbuatan baiknya, kasihnya kepada mereka yang ingin membuat mereka diselamatkan dari hidup mereka yang sia-sia. Justru tindakan selflessnya itu membuat dia harus dirajam dengan batu. Tapi itulah selfless, saudara. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang kita bisa lihat dari seorang Stefanus, dia tetap setia meskipun dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Dia tetap setia pada Injil, pada firman, pada kebenaran, tetap melayani Tuhan. Meskipun dia harus menghadapi batu yang membunuh dia, menghancurkan dia. Itulah selfless. Tidak akan ada langkah mundur untuk melayani Tuhan. Tidak akan menyerah dengan kondisi yang sangat menyakitkan, dengan kondisi yang melukai, menyakiti. Akan tetap sampai nafas terakhir, sampai akhir hidupku. Alkitab bilang sampai dia meninggal, tetap berdiri pada kebenaran untuk tetap melayani Tuhan.
Kalau Tuhan gak menganugerahkan nilai selfless ini, sifat selfless ini dalam dirinya Stefanus, tentunya dia gak bisa seperti itu. Saya berdoa sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, buat kita semua, mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, berikan saya nilai kebenaran ini. Berikan saya karakter menjadi seorang yang sangat selfless, yang tidak hanya mementingkan diri saya sendiri. Beri saya kemampuan Tuhan untuk tetap bisa mengasihi meskipun saya disakiti, akan tetap mengasihi meskipun saya dilukai, akan tetap memberikan pengampunan meskipun saya disalah mengerti. Kita harus minta dari Tuhan, karena saya tahu gak mudah seperti Stefanus. Gak mudah tetap berdiri melayani orang lain, mengasihi orang. Bahkan dia harus menderita karena orang-orang yang dia kasihi. Gak gampang, saudara. Makanya kenapa nilai ini, selfless ini, kita hidupi di hidup kita. Kita khotbahkan, kita ajarkan, kita praktekkan, agar sungguh-sungguh kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dengan karakter Kristus, yang benar-benar menjadi pelaku firman, yang akan tetap mengasihi, tidak berhenti mencintai, tidak berhenti melayani Tuhan, dan tidak berhenti untuk hidup dalam kebenaran meskipun keadaannya sedang tidak baik buat kita. Kalau Tuhan kasih kita karakter selfless ini berkembang, bertumbuh di hidup kita, saudara, maka tidak ada langkah mundur buat kita. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat kita tidak melayani Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak melayani jiwa-jiwa. Kenapa? Karena ada nilai ini, selfless, seperti Kristus yang menolong, mengurapi seorang Stefanus sehingga dia mampu untuk selfless. Saya berdoa Roh Kudus yang sama kasih kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang sama mampukan kita untuk tetap mengasihi meskipun mereka nggak pernah berhenti membenci, untuk tetap melayani Tuhan meskipun situasi sulit yang harus kita hadapi. Jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, meskipun keadaan gak menyenangkan buat kita. Itulah pembentukan buat kita. Saya berdoa agar nilai selfless ini bertumbuh dengan kuat di hati kita, di hidup kita. Kita jadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan berkati kita semua, Tuhan kuatkan kita semua, Tuhan berkati semua keluarga CC. Kita ketemu kembali di pelajaran besok. Saya berdoa kita dikuatkan Tuhan hari ini. Saya mau berdoa bagi setiap keluarga CC. Apapun situasi, ketakutan yang sedang saudara hadapi hari ini. Mungkin ada yang sedang takut dengan masa depan, sedang takut dengan keadaan ekonomi, sedang takut dengan hari-hari hidupmu. Bahkan mungkin saudara menghadapi tidur malam yang tidak nyaman, tidak nyenyak karena sedang hadapi ketakutan. Bahkan engkau harus diserang mengalami anxiety, kecemasan yang berlebihan, asam lambung, saudara, karena ada ketakutan-ketakutan yang saudara alami. Saya berdoa, kita berdoa bersama, minta Roh Kudus penuhi kita, karena itu roh penghibur yang tidak memberikan ketakutan buat kita, tapi roh beri kita keberanian, kekuatan, penghiburan buat kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran dari seorang Stefanus. Tuhan berikan dia hati yang selfless, sehingga dia tetap mengasihi Tuhan, tetap mengasihi jiwa-jiwa meskipun dia mengalami penderitaan, meskipun dia mengalami situasi yang tidak menyenangkan di hidupnya. Tuhan, terima kasih, berikan kami hati seperti Tuhan berikan kepada seorang Stefanus yang mau selfless, Tuhan, yang mau tetap mengasihi, mengampuni orang-orang yang menyakiti kami, yang melukai kami. Kami tetap melayani Tuhan, mencintai Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Aku berdoa bagi setiap kami yang hari ini sedang menghadapi ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan ketidakpastian. Bahkan itu cukup mengganggu jam tidur kami, kegelisahan kami, bahkan sampai asam lambung. Aku berdoa agar Roh Kudus penuhi hati kami, Roh Kudus jamah kami, sehingga setiap ketakutan itu dienyahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus. Ada roh keberanian dalam diri kami Tuhan, sehingga semua ketakutan kami itu dapat kami kelola dengan baik, dapat kami kelola dengan bantuan daripada Roh Kudus, sehingga kami dipenuhi dengan sukacita dan keberanian daripada Tuhan. Jamah semua pendengar daripada saat teduh di HCC ini, Tuhan. Urapi, berkati kami semua. Setiap keluarga ditolong, sehat diberkati Tuhan. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Mari semua sama-sama katakan amin.
Tuhan berkati kita semua, tetap kuat dalam Tuhan, semangat. Tuhan sayang kita semua, Tuhan mau tolong kita semua, saya percaya Roh Kudus berkati, kuatkan kita. Shalom, sampai ketemu di Saat Teduh besok tentang self-trust juga. Tuhan berkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.